Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal ujian berbasis online. Nah, di sini soal yang akan dibuat yaitu ada batasan waktunya. Oke, langsung saja di sini kita tuliskan di web browsernya yaitu Google Form. Kemudian kita login. Di sini loginnya menggunakan email. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini adalah halaman untuk form kita. Nah, di sini kita buat dulu yaitu form untuk pengisian data mahasiswa, misalnya di sini untuk soal ujian UTS gitu. Di sini saya buat UTS Prodi TI. Nah, terus di deskripsinya tuliskan di sini, silahkan isi data yang benar. Kemudian untuk pertanyaan pertama di sini yaitu biasanya nama. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan tinggal dipilih aja button plus ini, nama, terus NPM di angka saja, dan ditambah lagi kelas. Nah, UTS Prodi TI di sininya juga diklik agar nama yang di sini sama yang judul yang di atas ini. Jadi diklik, nah jadi sama. Nah, kemudian untuk masing-masing pertanyaan maka di sini wajib diisinya kita hidupin. Jadi dia wajib diisi. Nah, kalau untuk kelas ini saya mempunyai misalkan PI 1, kemudian PI D1, terus tambah lagi PI A2 misalkan, tambah lagi PI D2 misalkan. Nah, yang A ini untuk reguler, sedangkan kalau yang B itu untuk ekstensi. Ini juga wajib isinya dihidupin juga. Kemudian apabila ini sudah, maka pilih button yang ini untuk ke lembaran pertanyaannya atau untuk ke soal-soal selanjutnya. Nah, di sini ini adalah bagian 2, ini adalah bagian pertama, ini adalah bagian keduanya. Jadi maksudnya setelah mahasiswa mengisi data kemahasiswaan, nanti di sini akan ada bacaan berikutnya. Setelah diklik maka timbullah di sini. Di sini saya buat soal. Di deskripsi saya tulis istilah jawaban yang benar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan yang pertama itu sama, ini juga diklik di button plus. Pertanyaan pertama saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Tinggal kita copy aja, pastikan di sini. Pilihan gandanya juga kita pastikan di sini. Kemudian kita buat lagi soal yang kedua.
Ini ada 4 soal, saya contohkan di sini ada 4 soal. Nah, kemudian jangan lupa wajib diisi ini dihidupin. Indikatornya dihidupkan. Kemudian apabila sudah, maka kita ke setelan umum, kumpulkan alamat email ini saya unchecklist. Tujuannya itu agar mahasiswa apabila ingin ujian gitu tidak perlu memasukkan atau menginput emailnya, jadi cukup mengcopy linknya saja. Jadi dikasih linknya ke mahasiswa, nanti mahasiswa bisa langsung ikut ujian. Tapi di sini yang saya buat yaitu ada batasan jamnya, atau hari-hari juga dan jamnya juga. Kemudian di sini perlu masuk batasi ke satu tanggapan, maksudnya di sini saya unchecklist juga. Ini misalkan mahasiswa hanya bisa mengikuti 1 kali ujian. Nah, di sini saya unchecklist. Ini untuk contoh saja, tetapi kalau mau buat ini harus di checklist. Jadi mahasiswa itu hanya boleh mengikuti 1 kali saja. Dia misalkan dapat nilai 20, udah dia nggak bisa ngikut lagi, itulah nilai. Kalau ini saya sebagai contoh, saya checklist saja. Kemudian di presentasi acak urutan pertanyaan saya checklist, kemudian ini saya checklist. Ini maksudnya yaitu pertanyaannya nanti akan diacak antara mahasiswa satu dan lainnya, nanti diacak pertanyaan, jadi dia tidak bisa kerjasama dalam menyelesaikan soalnya dari rumah, pasti soalnya akan diacak-acak. Pesan konfirmasi misalkan di sini apabila sudah menyelesaikan soal ujiannya, maka di sini kita buat misalkan Anda sudah mengikuti UTS, misalkan Anda sudah mengikuti UTS misalkan UTS untuk pesan konfirmasi apabila sudah mengikuti. Nah, kemudian untuk kuis, nah ini kan pertanyaan, jadi kuisnya dihidupin indikatornya, rilis nilainya yang pertama ini kita checklist, pengiriman. Nah, pertanyaan tak terjawab, jadi responden dapat melihat, maksudnya mahasiswa itu dapat melihat apa aja. Pertanyaan tak terjawab saya checklist, jawabannya benar saya checklist, jadi mahasiswa hanya bisa melihat nilai poinnya saja, nanti kita beri masing-masing soal itu ada nilainya, kemudian kita simpan. Nah, apabila sudah, maka sini kita kasih kunci jawaban yang benarnya, kasih kunci jawaban suatu jaringan. Ini adalah jawabannya A, maka kita kunci poinnya apabila benar yaitu 25 misalkan. Ini kan ada 4 soal, jadi totalnya nanti 100. Apabila sudah selesai. Yang kedua juga pihak yang meminta layanan. Nah, di sini C yang ini maksudnya kunci jawabannya ini poinnya sama 25. Selesai. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kunci jawabannya ini berdasarkan kuncinya ada berapa jaringan. Ini kunci jawabannya yaitu nomor 2. Berdasarkan jaringan maksudnya 2, kunci jawabannya 2. Ini juga poin nilainya 25. Kemudian yang pertanyaan terakhir berdasarkan topologi jaringan juga menjadi 6 ya. Ini jawabannya. Dan nilainya juga 25. Nah, jadi selesai. Total poinnya 100. Jadi masing-masing soal itu nilainya 25.
Kemudian apabila sudah diisi semuanya, maka kita membuat batasan waktu pengerjaan. Misalkan batasan waktu pengerjaan yaitu misalkan hari Senin sampai jam 10 atau sampai jam 11 pagi misalkan. Nah, lewat dari jam 10 atau jam 11 pagi, mahasiswa itu tidak bisa mengikuti ujian gitu. Jadi dia harus menghubungi siapa gitu. Nah, di sini yang dibutuhkan yaitu add-on-nya form limiter. Apabila di sini belum ada, maka di lainnya dipilih add-on, kemudian cari form limiter. Nah, di sini. Jadi kalau dapat ini sudah ketemu, di download saja. Jadi otomatis dia akan ada di sini add-on. Kita form limiter, kemudian saya buat ulang dulu. Kemudian kita set limit. Nah, di sini maka kita tentukan yaitu tipenya date and time. Sini kita misalkan buat tanggal berapa di sini deadline-nya atau maksimal pengerjaannya tanggal berapa. Dalam tutorial ini saya membuat simulasikan tanggal hari ini aja biar cepat. Nah, waktu pengerjaannya batasnya sampai jam berapa misalkan. Nah, di sini misalkan atau jam 10 atau jam 11 atau jam 1 siang gitu. Nah, di sini sebagai simulasi saya patokannya jam 11 ini ya, 11.21. Nanti saya buat di sini yaitu 11 lewat 25 menit biar nanti tidak terlalu lama nunggunya. Jadi nanti maksudnya di sini yaitu ketika pukul jam 11.25 nanti sudah login, maka tidak bisa lagi karena 11.25 ini adalah batas pengerjaan terakhir. Jadi bila sudah di setting 11.25 di set, maka di sini kita masukkan pesan, misalkan maaf ujian sudah berakhir. Silakan hubungi. Misalkan di sini nama saya, silakan hubungi. Dan sudah itu nomor HP, misalkan alamat email. Sini ini adalah pesannya nanti apabila ujiannya sudah berakhir. Sudah kita save. Nah, sudah tersimpan. Kita ini saja. Nah, untuk mendapatkan linknya kita pergi ke setelan, kirim, kemudian kita perpendek saja URL-nya, terlalu panjang. Kemudian kita copy, new tab. Nah, kita lihat di sini. Ini kan tadi kita buat settingannya yaitu jam 11.25. Sekarang masih jam 11.23 ya, 11.23. Nah, di jam 11.23 itu masih bisa kita mengerjakan soalnya. Masih bisa kita ujiannya. Nah, ini kan masih bisa. Masih bisa. Oke, kita tunggu saja di jam 11.25. Nah, sekarang sudah menunjukkan pukul jam 11.24 menit. Kita tunggu beberapa detik lagi untuk mengetes apakah form limiternya bekerja atau tidak. Kemudian kita setting tadi jam 11.25. Sekarang masih jam 11.24. Nah, sekarang sudah pukul 11.25 menit. Nah, di sini tidak bisa lagi. Jadi maksudnya di sini maaf, ujian sudah berakhir. Silakan hubungi Chandra Gustian, nomor ininya, nomor handphonenya, dan ini alamat emailnya. Nah,
Nah, itulah tutorial yang dapat saya berikan. Silakan dicoba-coba di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.